والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah mustajabah dan diberkahi Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, kemudian nikmat sehat serta nikmat kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri salat subuh berjamaah. Insyaallah akan dilanjutkan dengan tausiah dan juga sambutan dari para tamu-tamu kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari berbahagia ini, kehadiran tamu yang pertama yaitu Bapak Dr. Haji Masyudi SHMH, Sesjanitel Kejagung RI, yaitu Sekretaris Jenderal Kejaksaan Intelijen Kejagung Republik Indonesia. Selamat datang Bapak atas kehadirannya. Kemudian yang kedua, Bapak Haji Muda Mahendrawan SH, Bapak selaku Bupati Bubur Raya. Kemudian yang terhormat Al Ustaz Gus Hasbullah SH selaku pengurus wilayah Jamiatul Quran wal Hafaz Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian yang terhormat para jamaah sekalian, wabil khusus Bapak yang kita Bapak Muhammad Sori selaku pengurus Masjid Al-Akbar. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara ini. Untuk selanjutnya mari kita berikan kesempatan kepada Bapak Gus Hasbullah SH untuk menyampaikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabihil ulumi wal hikam. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayo dijawab. Allah, enak ini pagi-pagi minggu-minggu ya kan? Minggu-minggu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fi lailatin mubarakatin inna Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, asatid wal asatidah, wabil khusus ta'mir wa jamaah Masjid Al-Akbar, calon ahli-ahli surga Firdaus, amin.
calon surga-surga Jannatul Ma'wa, amin. Calon penghuni surganya Allah, amin. Yang pada hari ini alhamdulillah tetap semangat, tetap membulatkan niat, tekad untuk menjemput sesuatu bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang datangnya hanya setahun sekali dan tepatnya di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan takmir Masjid Al-Akbar, jamaah Masjid Al-Akbar, baik yang datang ke masjid, baik yang tidak datang ke masjid, semuanya mendapatkan Lailatul Qadar, wabil khusus seluruh kaum muslimin wal muslimat, amin Allahumma amin. Wabil khusus yang terhormat ayahanda, saudara, akhilal kiram, Bapak Dr. Haji Masyhudi SHMH selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang alhamdulillah pada hari ini beliau hadir di tengah-tengah majelis ilmi, dan kita doakan semoga beliau senantiasa memegang amanah untuk menegakkan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga beliau senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Dijauhkan dari segala bala, amin. Dijauhkan dari segala fitnah, amin. Dan alhamdulillah beliau tugas di Kalimantan Barat, pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Alhamdulillah di bulan Februari, ya Pak, kalau tidak salah, beliau diberi amanah yang awalnya hanya sekup Provinsi Kalimantan Barat, diberi amanah di seluruh Indonesia sebagai Sijam Intel Kejaksaan Agung. Kami berdoa di umur beliau yang luar biasa ini tetap semangat. Kata beliau dalam buah karyanya, dengan Al-Quran adem, sejuk, lembut hati kita. Karena saya tahu persis beliau ini sangat mencintai Al-Quranul Karim. Dan kemarin kami juga di rumah ataupun di kediaman beliau melaksanakan peringatan Nuzulul Quran, jauh-jauh dari Jakarta ke Pontianak, hanya menghormati khatmil Quran yang dirangkai dengan Nuzulul Quran di kediaman beliau. Nah, alhamdulillah Pak Bupati kita, Bapak Muda Mahendra, juga bagian hukmul Quran yang pada waktu pelaksanaan Nuzulul Quran kemarin, beliau juga alhamdulillah yang awal paling datang, yang cepat juga paling cepat pulang. Alhamdulillah, insya Allah di tengah-tengah kita ini semua merupakan para ahlul Quran, amin. Yang ada di tengah-tengah kita semua pada hari ini merupakan orang-orang umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau nanti dengan nurul Quran. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya janjian dengan Pak Bupati di Masjid Al-Akbar sebelum imsak. Ini beliau tepat waktu, Pak. Jadi belum selesai sahur, beliau sudah sholat tahajud di Al-Akbar ini, Pak Sesjam. Ini mudah-mudahan beliau senantiasa juga dijauhkan dari segala fitnah, bala, dan senantiasa bisa berbuat untuk Kabupaten Kuburaya khususnya, umumnya Provinsi Kalimantan Barat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir ataupun di detik-detik kita ditinggalkan oleh Ramadan, serasa bagi orang-orang yang beriman itu merasa sedihnya, Masya Allah.
Jadi bakatas samawati wal ard wal malaika. Ini kalau detik-detik Ramadan, Pak. Detik-detik akhir Ramadan. Kalau detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita, bakatas samawati wal ard wal malaika. Nangis. Langit nangis, bumi nangis, malaikat semua nangis. Ditanya, kenapa engkau wahai langit menangis? Kenapa wahai engkau bumi menangis? Kenapa wahai engkau para malaikat menangis? Dahaba Ramadan, dahaba Ramadan, dahaba Ramadan. Pulangnya, kembalinya bulan suci Ramadan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika Ramadan ini pulang menghadap Allah kemudian engkau menangis? Jawabnya, karena di bulan Ramadan maghfirah, ampunan senantiasa terbuka lebar. Di bulan Ramadan rahmah dibuka lebar. Di bulan Ramadan doa mustajabah, dan hanya ada di bulan Ramadan, yang hanya ada dalam satu tahun, hanya satu kali. Pak, Bu, langit, bumi, malaikat, alam ini menangis ketika Ramadan akan kembali kepada Allah. Kita senang. Di last minute Ramadan udah dapat 20 hari, mall penuh, betul? Kurang 10 hari, supermarket penuh, betul? Kurang 5 hari, semua pusat perbelanjaan penuh, betul? Kurang 2 hari, meja luar, meja dalam penuh dengan toples, betul? Hamin 1 Lebaran semua lengkap, dari mulai sepatu, baju, sarung, kopiah, macam-macam penuh. Bereuforia, satu orang bisa sampai 7 setel baju. Betul? Betul, kok tahu? Ya saya juga begitu gitu. Betul. Apalagi kediaman Pak Bupati, dari mulai jalan sampai masuk rumah beliau itu penuh minta THR, Pak, ngantri. Ini Masya Allah. Nah, artinya ketika kita sudah mendapatkan warning, tanbih, peringatan, ini nangis, itu nangis, sementara kita bereforia, padahal maghfirah, ampunan, rahmah, doa mustajabah yang ada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sengaja kepengen ngaji azkar pada hari ini, dan sering sekali saya sampaikan, di bulan Ramadan ini hanya ada 2 keistimewaan yang sangat dan amat istimewa. Pertama, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, betul? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Ayo, nih Pak, itu dibaca angan-angan maknanya nangis sampai. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Ketika Lailatul Qadar turun, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun, Pak. Ngeri, Pak, kalau saya baca ini kitab nangis, Pak. Ini kalau Lailatul Qadar ini turun, ibaratnya semua gang, semua jalan, rumah bagi orang-orang yang beriman, di tempat-tempat ibadah semuanya penuh dengan malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni bi'izni, atas perintah Allah. Jadi kalau diibaratkan, Bapak Ibu tahu nggak jarum jahit? Tahu? Kalau orang Jawa bilang itu jarum dom-dom, betul? Nah iya, priwel.
Itu dom-dom, jarum. Ibaratnya kalau kalau Lailatul Qadar itu turun, malaikat itu penuh sesak di muka bumi ini, Pak. Sampai ketika jarum ini kita jatuhkan dari atas, mengenai beribu-ribu malaikat. Untuk apa? Pertama, untuk mencari orang-orang yang meminta ampunan. Ayo. Pertama, malaikat turun ke bumi ini itu mencari orang-orang yang minta ampunan. Itu pertama. Yang kedua, malaikat mencari orang-orang yang meminta rahmat, meminta kasih sayang. Yang ketiga, malaikat mencari orang-orang yang meminta doanya dikabulkan. Ayo. Ini 21, 21, 23, 25, 27, 29. Ayo berebut. Yang utangnya banyak, ayo kita sama-sama berdoa. Utangnya banyak, nggak merasa punya dosa, jadi ampun dong, tenang. Ya Allah, ampunilah. Untuk Kevin, terakhir. Bagi orang-orang yang banyak utangnya, Pak. Nggak utang, ya saya juga banyak utangnya. Minta, ya Allah, jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh, soleha, anak-anak yang hafid, hafidhah, anak-anak yang ahlul Quran, anak-anak yang hifdzul Quran, anak-anak yang memahami ulumul Quran. Didengar tuh sama malaikat. Oh, Pak Ari minta anak yang soleh, soleha, terkabul. Tapi bapak-bapaknya jangan memanfaatkan. Ini mumpung kita ketemu Lailatul Qadar, aku nak tambah lagi istri 2. Oh, kena cakar-cakar bapak-bapak. Balik itu ada pintu melayang, Pak. Padahal berat pintu. Jangan doanya jangan macam-macam kalau Lailatul Qadar. Minta yang betul-betul itu manfaat untuk keluarga, lingkungan, umat dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Itu yang kita minta dulu. Nah, setelah itu malaikat mencari lagi, mana lagi yang minta. Makanya ayo di 21, 23, 25, 27, 29 kita berebut menggapai Lailatul Qadar. Caranya menyebut Lailatul Qadar itu diantaranya adalah biqiraatil Quran. Dengan apa? Membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini selain Lailatul Qadar juga sebagai bulannya Al-Quran. Pertama. Kedua, dengan apa? Bil amalil hasan, dengan amalan yang baik. Ini Pak Bupati, mumpung dekat Lailatul Qadar, Bapak minta deh apa yang diinginkan. Saya itu paham gak sebenarnya nih Pak? Coba gak nyaman gak itu Pak? Oke, pokoknya tahu sama aku. Hanya Pak Sesjam yang gak tahu itu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yuk, pertama minta itu. Kedua, kenapa harus dengan Al-Quran? Ya itu tadi, karena bulan Ramadan merupakan bulannya Al-Quran. Ini tak bacain 1-2 kalimat Pak. Ini biar enak. Jadi ngaji kalau ngecepret aja agak enak. Tapi kalau kita baca itu enaknya Masya Allah. Betul. Pertama tentang Al-Quran, Al-Adhkar ayat 90 halaman 96. Kalau kita ini udah berapa halaman di Al-Quran ini? Baik. Nah, ambil 2 nih. Dengerin yang tahu Al Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil khatmil Quran wa ma yata'alluq. Bab tentang ataupun terkait dengan khatmil Quran. Pertama, qad taqaddama ilal khatmil Qur'ani wahdahu yastawi haqqu fi sholati. Ini bukan Quran, tapi kalau mau jawab Allah enggak apa-apa. Ini kita. Pertama, orang yang utama di mata Allah adalah tatkala mau menghafalkan Quran dalam pada waktu posisi melaksanakan sholat. Ayo, bisa nggak? Dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Nas. Mampu nggak? Kita nggak mampu Pak. Tapi dulu
para waliullah. Kalau di Kalimantan Barat ada gurunya, para ulama-ulama namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Itu dulu Pak, kalau namanya khotmil Quran dalam keadaan sholat. Di Pontianak ini, Masjid Jam, itu hanya ada, kalau saya lihat, itu ada di Masjid Al-Ihsan. Itu terawihnya, itu khotmil Quran. Masya Allah. Kalau di sini 23 Pak? Atau 11 itu pun 5 detik ya itu Muhammad ujungnya kejungkal karena keluarkan Pak. Kau tahu juga keluarkan ya? Alhamdulillah. Santai saja Pak Ari, tidak usah cepet-cepet. Nanti yang makan pola 2-3 sewur jungkel sampai sujud. Santai saja biar enak bacanya. Oke. Tuh. Pertama, yang menghatamkan Quran dalam keadaan sholat. Yakin saya nggak bisa, Pak Sejam belum mampu, Pak Bupati mungkin ya belum, nggak banyak tahu Pak Bupati. Karena hari ini judulnya Pak Bupati kita rasakan terus. Mudah-mudahan waktu beliau nanti sambutan nggak nyangka saya. Wa amma man yahtami fi khairi sholati wal jama'ati alladhi yahtazimu mujtami'ina. Ada boleh menghatamkan Quran yang lebih utama di dalam di luar sholat itu ketika menghatamkan Quran dengan para jamaah dalam satu majelis. Nah ini yang sering dilakukan Pak Sesjam. Ini saya ingat terus nih Pak Sesjam ini Pak Bupati, kalau khataman Quran itu setiap hari Senin sama Kamis. Ternyata saya baca ini Pak Sesjam, ketemu Pak judulnya amalannya Pak Sesjam ini. Wah, boleh dicontoh. Jadi khotmil Quran itu utamanya dalam keadaan sholat. Ada juga yang lebih utama, ada juga yang utama dibaca ataupun dikhatamkan di luar dalam keadaan sholat itu dengan cara kita mengumpulkan jamaah baca satu-satu Pak. Kalau Qurannya ada 30 juz, berarti ada 30 manusia ataupun 30 orang. Tinggal diatur. Kalau 10 berarti 2 juz, 2 juz. Betul. Ternyata semacam itu lebih utama juga. Nah, wa yustahabbu ayyakunna khatmihim fi awwali awwalin nahar kama taqaddam wa yustahabbu siyamu yawmal khatmi illa an yusadifa yawmun nahar syar'i an siyamihi. Ternyata begini Pak, kalau kita sedang menghatamkan Quran di hari itu harus dan disunahkan untuk melakukan puasa sunnah. Ini maksud saya tadi yang dilaksanakan oleh Pak Sesjam Intel Dr. Masyudi. Saya perhatikan setiap kali WA saya, Gus, doakan saya khotmil Quran tak delok itu hari Senin sama Kamis Pak. Rupanya di sini Pak Sesjam, kalau hari ini kita khataman atau besok hari Senin kita ada niat khotmil Quran, terus besok kok kita puasa, itu sesuatu yang sangat dan amat diagukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan pada hari itu bukan hari yang diharamkan kita untuk puasa. Contoh, hari yang diharamkan kita puasa adalah di saat 1 Syawal, di saat 10 Dzulhijjah, itu tidak boleh. Jadi kalau hari ini kita mau khataman, kok kita mau melaksanakan puasa, itu sesuatu amaliyah yang sangat dan amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita puasa kalau seumpamanya di luar Ramadan, rumah kita mau khotmil Quran, hari itu kita lakukan puasa. Setuju Bapak-bapak, Ibu? Dan yang terakhir, wa yustahabbu huduri majlisil khatmi liman yaqra wa liman la yusilul Quran. Yang terakhir, ketika ada majelis khotmil Quran, maka dianjurkan, disunnahkan untuk menghadirinya. Baik itu yang sudah bisa membaca Al-Quran, apalagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Apa sebabnya kita disuruh hadir di majelis khotmil Quran?
karena silat alaihil malaika hatta yumsi. Karena di situ malaikat mendoakan ketika awal kita khatmil Quran sampai kita terakhir melaksanakan khatmil Quran. Itu pertama. Kedua adalah mustajabah doa, dan rahmat itu datang tatkala hadirnya acara kegiatan rutinitas khatmil Quran. Dua item pada kesempatan hari ini. Pertama adalah Lailatul Qadar, yang kedua adalah membaca ataupun khatmil Al-Quran. Yuk, di detik-detik terakhir ini, mari kita intensitaskan diri kita untuk menyambut pulangnya bulan Ramadan dengan hiasan bibir dan hati kita dengan bacaan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shadaqallahul adzim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena Pak Sesjam Intel ini nanti jam 7 pagi, jam 7 harus berangkat ke Jakarta, dan alhamdulillah pulang ke Jakarta, dan insya Allah beliau besok beserta keluarga akan melaksanakan ibadah umroh. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga mendapatkan perlindungan, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga barokahnya nanti bisa berada di Masjid Al-Akbar Pontianak. Amin. Allahumma amin. Kedua, kami memohon doa kepada Bapak Ibu semuanya. Ada sahabat beliau, saudara kita juga saat ini hidupnya Pak Haji Rijal, Haji Damani, ya Pak ya, sedang dalam keadaan sakit. Kita juga ikut doakan, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, kita doakan Bupati Kuburaya senantiasa muda selamanya. Amin. Loh, ya kan? Ini mau tua kayak apa tetap muda. Gitu loh. Jadi kita doakan muda pikirannya, semangatnya tetap muda, dan yang tentunya bisa khairun nas anfa'uhum linnas, bisa bermanfaat untuk manusia. Mafhum mukhalafahnya adalah sejelek-jelek manusia adalah yang selalu bikin orang lain susah. Tapi hakul yakin, karena Pak Buddha Mahendra juga sebagai pembina Jamiatul Qurra wal Hufat, kumpulan para hafid dan hufat di Kabupaten Kuburaya. Nah, sementara Bapak Dr. Mas Yudi SMH ini sebagai ketua pembina Jamiatul Qurra wal Hufat Provinsi Kalimantan Barat. Masya Allah, pada hari ini kita didatangi dan taklim bersama orang-orang yang suka mencintai dan hubbul Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, amin. Allahumma arhamna bil Quran, amin. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma nawwir qulubana bil Quran, wa zayyin akhlaqana bil Quran, wa ashfi mardana bil Quran, wa addi duyunana bil Quran, wa addi duyunana bil Quran. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian. Kalau mau undang saya lagi, tarifnya mahal karena ini gratis. Tarif ini sah. Demikian, nanti kami mohon Bapak Sesjam dan Pak Bupati untuk memberi semangat kepada jamaah Masjid Al-Akbar Jalan Raya Baru Pontianak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi disampaikan tausiah oleh Bapak Gus Hasbullah selaku pengurus wilayah Jamiatul Qurra wal Hufaz Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kepada Bapak Dr. Haji Masyuri Ishaq, Sesjam Intel PTBRI, untuk menyampaikan sambutan. Persilakan. Masuk Pak Ustadznya duduk dan berdiri. Nanti biar kelihatan ibu-ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Hasbullah dan para Ustaz semuanya, dan para pengurus Masjid Al-Akbar serta jemaah Masjid
masjid yang semoga dimuliakan dan diberi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Pak Muda Mahendra, Bupati Kuburaya dan jajarannya, dan seluruh hadirin dan hadirat pada pagi hari ini sebagai jamaah Masjid Al-Akbar. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita bukan hanya diberi kehidupan, tapi kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di Ramadan ini, dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Hasbullah ya, hikmah Ramadan termasuk keutamaan dan diingatkan kita semua untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan semoga kita umatnya dapat syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Muda dan ini bisa berkumpul dengan ibu-ibu bapak sekalian untuk silaturahmi sekaligus melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini suatu hal yang luar biasa, tentunya atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini mendapat bagian catatan dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di samping silaturahmi ya, tadi kita semua sudah diingatkan oleh Ustaz Hasbullah, luar biasa. Saya pun alhamdulillah terima kasih Gus, kita diingatkan betapa mulianya Ramadan ini. Jangan melewatkan begitu saja. Masih ada waktu, kita masih sekitar 5-10 hari lebih ya, dan Lailatul Qadar adanya di waktu-waktu ini dan waktu-waktu ke depan. Dan sampai waktu-waktu ini lewat begitu saja. Begitu mulianya bulan Ramadan ini, dan nanti di akhirnya tadi sudah disampaikan ya, ini untuk apa? Saya hanya menyampaikan bahwa ini peringatan atau teguran dari Ustaz atau masukan ini tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Saya yakin jamaah Masjid Al-Akbar sebelum ini juga sudah beribadah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diingatkan lagi. Ini kita saling mengingatkan supaya apa? Kualitas hidup kita lebih baik di hadapan Allah. Keimanan kita dan ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Gus, semoga kita semuanya dan juga ibu-ibu ya bisa melaksanakan. Ini luar biasa sekali. Dan tentunya pada kesempatan ini saya kemarin jalan-jalan sama Gus Hasbullah, di samping melaksanakan kegiatannya segala macam, saya juga ngobrol-ngobrol. Jadi alhamdulillah, terutama di Pontianak ini saya juga melihat jamaah-jamaah pondok pesantren yang mencari ilmu untuk hafid Al-Quran itu luar biasa. Hanya apa Gus? Ini harus dijaga, harus dipelihara, harus dirawat. Dengan cara bagaimana? Islam harus kuat, Islam harus kompak, ya. Jangan sampai Islam terpecah belah. Kalau menurut saya luar biasa sekali Gus. Ayo kita nanti seperti ini, cuma kita subuh bersama, kita juga keliling sama hari. Untuk apa? Untuk merangkul semua. Ya, kita jangan sampai pengurus di masjid ini, pengurus pondok pesantren di sana merasa lebih baik, lebih alim, lebih soleh dan lain sebagainya. Enggak, kita harus saling mendukung, saling mengingatkan. Dengan pengajian ini kita pasti akan terdorong insya Allah akan semuanya ini akan meningkatkan kegiatan-kegiatan kita yang intinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sekali lagi untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya sampaikan, terima kasih, saya memang
pindah ke Jakarta ya. Pindah ke Jakarta udah sekitar mungkin mau 1 bulanan Gus. Mohon maaf kemarin belum sempat silaturahmi, tapi semoga insya Allah karena saya diberi amanah untuk jadi pembina di Jamnatul Qur'an Kupas, dan juga kemarin sama Gus Hasbullah saya sebagai ketua Perbakin, jadi masih insya Allah semoga masih bisa silaturahmi di Kalimantan Barat ini. Saya insya Allah benar akan umroh, mohon izin seluruh jamaah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, kehilapan saya dan juga keluarga. Insya Allah mohon doanya diberi kemudahan dalam perjalanan, dalam melaksanakan ibadah dan pulangannya. Insya Allah saya juga akan mendoakan jamaah semua Masjid Al-Akbar dan seluruh umat Islam semoga mendapat bimbingan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan kehidupan ini dengan selalu dalam lindungan sehingga dimudahkan segala macam urusan dan apa saja permasalahan yang ada di dunia ini. Insya Allah setelah besok, dan sekali lagi mohon maaf dan pagi ini berangkat, dan tentunya saya juga mengucapkan dan selalu menyampaikan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan, atas kehidupan, atas kenikmatan yang luar biasa diberikan saya dan kepada keluarga. Semoga ini juga menjadikan cambuk motivasi saya dan keluarga untuk beribadah, untuk meningkatkan kehidupan kita lebih baik lagi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Gus, dan doa kami sekeluarga juga untuk Bapak dan hadirin sekalian, semoga selalu dalam lindungan, bimbingan, dalam kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Masyri Ishaq Kemhan selaku Asisten Manajer Kejagung RI. Selanjutnya kami mohon dengan hormat dalam rangkaian acara Safari Dakwah Safari Ramadan, maksud kami Bapak Haji Muhammad Hendrawan selaku Bupati Kuburaya untuk menyampaikan sambutan. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta para sesepuh, para ustadz, terutama pengurus dan jemaah Masjid Al-Akbar. Ini surau dulu ya, Pak ya. Alhamdulillah ini masih utuh ini. Saya yang tadi lihat ini kacang angkurnya masih utuh ini. Jadi jarang udah lihat kacang angkur. Tapi alhamdulillah ini juga kayunya masih bagus sekali. Katanya saya ingat mau direnovasi sekaligus. Iya, tadi saya lihat sama itu tingginya dengan jalan. Ya alhamdulillah, saya terima kasih. Tentu ini undangan Allah pastinya yang mengerahkan, karena tidak pernah kebetulan Pak Ustadz Hasbullah ini selalu mengajak dan mengajak tegas gitu. Tapi alhamdulillah beliau terus mengajak kita di kuliah subuh dan sekaligus safari yang silaturahim. Dan alhamdulillah saya bisa ketemu dengan banyak juga saya kenal di sini. Ini banyak sesepuh, ini banyak komplek lama soalnya, para sesepuh, para pensiunan juga banyak di sini, ya kan? Banyak guru di sini. Dan alhamdulillah tentu tadi juga itu teman saya sekolah di SMP dari Ahmad Pagilah. Jadi alhamdulillah Pak Ustadz Hasbullah dan juga para sepuh di sini dan teman-teman yang ibu-ibu juga dan semuanya. Ya saya silaturahim, saya
sama ini kan masuk Pontianak Selatan ya, Selatan. Jadi alhamdulillah tidak jauh juga dari rumah saya ke sini. Di Tanjung Sari, saya masih tinggal di rumah ayah saya, rumah ibu saya, rumah warisan. Karena memang di kubur saya tidak ada rumah jabatan. Jadi memang tidak bangun rumah bupati dari sejak dulu sampai hari ini. Karena ya selain juga karena itu adalah bagian daripada upaya untuk mengalah supaya bisa lebih cepat pembangunan. Alhamdulillah tentu juga banyak hikmahnya bisa mendampingi dan bersama-sama Ustaz Hasbullah kita selalu diingatkan, apalagi sama-sama lah tentu kita ingin mengejar kebahagiaan ini. Yang pastinya Ramadan itu memang bulan bahagia dan memang semuanya akan jauh lebih terasa. Dari mulai silaturahimnya terasa, dari kedekatan kita dengan keluarga dan teman-teman lebih terasa, dan itulah salah satu juga dampak. Mudah-mudahan Pak Masudi juga ini beliau karirnya luar biasa ya. 2 tahun lebih Pak di sini Pak ya, dan langsung diangkat dan dengan tentu beliau ini harapan kita karirnya terus menanjak bahagia Pak, dan insya Allah alhamdulillah tentu dengan kerendahan hati, karena beliau ini Pak Dr. Masudi ini saya mengenal dengan sikap rendah hati dan selalu mengayomi. Makanya sangat luar biasa sekali di Jamiatul Qura itu beliau bersedia menjadi ketua pembina. Jarang-jarang Pak kalau Sandi itu mau jadi dewan pembina langsung. Nah ini yang luar biasa. Jadi ya jujur saja selama ini belum ada yang langsung mau jadi dewan pembina organisasi keagamaan di provinsi itu. Nah itu saya juga kaget juga kemarin waktu pelantikan pengukuhan beliau ini. Saya datang paling awal Pak, belum orang mulai saya sudah datang duluan kan, karena mau membuktikan ya apakah ini memang tapi alhamdulillah ternyata luar biasa. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, saya tentu juga dalam hal ini ya sambil silaturahim untuk tentunya juga mungkin karena heran ini kok Bupati Kuburaya, saya tak selaku Bupati lah Pak ya, ini selaku anak Pontianak kan. Saya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah juga di Pontianak. KTP pun belum ganti juga, masih di rumah ayah saya soalnya alamatnya Tanjung Sari. Jadi alhamdulillah karena saya tahu di sini juga ini di sini banyak Jawi Pak, Kebumen Pak, Jogja juga ada ya Pak ya. Alhamdulillah, jadi tentu juga dengan silaturahim ini ya mudah-mudahan tersambung karena memang di Ramadan inilah kita sebanyak-banyaknya menyambungkan, dan itulah kesempatan dan peluang yang luar biasa. Semoga dengan kita di situasi Ramadan ini tersambung terus silaturahimnya, itu yakinlah bahwa itulah yang akan membahagiakan kita, karena tadi kemanfaatan dari silaturahim itulah yang akan membawa dan dengan sendirinya energi dan Qadar itu sebetulnya tentu juga akan menjadi suatu energi yang akan membawa kita kepada ketenangan dan kebahagiaan di rumah tangga. Dan semoga anak kita semuanya, cucunya juga, Bapak Ibu sekalian di sini ya suasananya sehat walafiat, dan mudah-mudahan nanti di Idul Fitri dan seterusnya kita sama-sama memperkuat kita. Dan di Jamiatul Qura juga ini luar biasa, di sana sini binaan, dan juga beliau ini juga Pak Dr. Masudi betul-betul mengawal tidak hanya di program pembinaan, tapi juga sekaligus menyiapkan hal-hal yang untuk mengembangkan
Dan ini yang luar biasa, kemarin beliau baru tinjau berkasih, saya tidak bisa nemenin. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah sekali lagi terima kasih dan mohon maaf tadi pagi saya berhenti sebentar, saya nggak celinguk melihat gimana nih Ustadznya nih, berhenti sebentar di situ. Tapi alhamdulillah ternyata memang betul ini mungkin surau kali ini, saya bilang dulu salah tadi. Tapi karena oh iya ada jelas gitu, karena masih gelap betul. Alhamdulillah Mas Usman juga, Mas Usman dan juga semua kalian Darso kenalan, orang paling terkenal di Darso. Kalau Pak Kiai itu misalkan CP itu Pak Solihin salah satu Pak ya, dan semuanya yang lain-lain yang mungkin saya mohon maaf, semoga sambung semuanya dan sebagaimana doa dan harapan kita juga doakan Pak Masyidi diberikan ya, kemudahan dan juga nantinya kelancaran dalam karir, ya, apalagi sekarang dalam proses tentu karir di pusat di Kejaksaan Agung ini tentu membutuhkan konsentrasi dan fokus, tapi selalu yakin dengan doa-doa dan juga dengan niat baik, insya Allah mudah-mudahan beliau nanti terus dapat berkarya dan memberi kemanfaatan luar biasa bagi Indonesia dan juga terutama bagi umat juga semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas silaturahimnya dan salam kepada keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita ramah-tamah, kita mohon fadilah Fatihahnya untuk Bapak Dr. Haji Masyuri SMK bin Tasman serta Ibu Ratu Asyati binti Tuba Kestamatan Sanjaya yang besok akan ibadah umroh. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat ke sana bisa didoakan beliau. Kalau tiba-tiba kita dapat undian Pak dari Pak Bupati, alhamdulillah ya. Cuma tadi tuh Pak Bupati yang samping bisik-bisik, Gus ini di sini banjir, itu gimana Bupati datang gak ada ngomong apa-apa? Betul ya Pak? Oh betul. Jadi Pak Sejam, di sini tuh kayak kampung kita sendiri Pak. Ada orang tua sekaligus saudara saya itu Bu Wagia, namanya Eka itu, tuh suaminya yang pakai kacamata. Nah itu anaknya Angga itu mana Audi tadi. Kalau panggil saya udah Oba Abi. Tadi agak malu tuh Audi. Jadi ini semua kita keluarga. Nah, tapi keluarga terus jangan minta masalah banjir, jangan minta ke saya Pak. Saya hanya berdoa Pak Muda yang eksposisi. Semangat ya Pak ya. Semangat ya Pak. Awas gak kayak ini. Pak Muda bercanda ya, tapi kalau enggak ya tahu kita. Mas Ari nggak berani ngomong, kan lah. Kalau minjem apa pegang itu kepenak banget lah guys. Kita berdoa untuk beliau dan Ibu Naimah Rosni Siregar binti Haji Mukhtar Siregar dan sahabat ataupun kakanda, sahabat, brother kami juga Bapak Haji Edi Gunawan SMH. Beliau juga mau umroh itu Pak Haji Edi besok dan udah janjian sama Pak Sesjam. Beliau hari ini berangkat, Pak Sesjam besok. Jadi kira-kira ketemu nanti ya insya Allah di Mekah. Kepingin kan yang belum umroh kan? Ya doa ini lewat umroh kan. Ala hadiyah al-maqbul syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati qira'atil Qur'an wa bi doa istajib lana fi du'ana wa hajatina amin wa hajatina amin wa hajatina amin. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, kenapa saya baca wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in 11 kali? Karena kalau pengen ke Makkah itu bacanya 11 kali. Insya Allah. Kalau enggak besok, ya besok lagi. Kalau enggak besok lagi, ya besoknya lagi. Nah, kalau enggak sampai akhirnya terus kita dijemput oleh maut, insya Allah namanya ada haji badar. Oke, Bapak Ibu, mari kita sama-sama tutup dengan sholawat dan kita nanti berfoto bersama Bapak Sesjam, Bapak Kasidi, dan Bapak Bupati serta para jamaah di sini. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu